Cerita diawali dengan beberapa kelompok yang mencuri sebuah perangkat di gedung senjata Ukraina, lalu berpindah ke London, Inggris. Terlihat seorang pria bernama Nathan Jasmine yang merupakan kontraktor swasta dalam bidang agen mata-mata yang akan menemui seseorang bernama Clayton. Dia adalah kepala keamanan Inggris. Lalu Nathan diberikan misi penting, di mana 2 hari yang lalu telah terjadi perampokan oleh sekelompok bersenjata di gedung Ukraina. Berdasarkan informasi dari Intel, kelompok itu mencuri sebuah perangkat sangat penting yang bernama The Handle. Sangat berbahaya jika perangkat itu jatuh ke tangan yang salah. Maka dari itu, Clayton meminta Nathan untuk merebut kembali perangkat itu sebelum mereka menjualnya ke black market. Sebelum menjalankan misinya, Nathan mengajukan salah satu agen terbaiknya yang bernama Ozone Fortune. Awalnya Clayton tidak setuju karena dia bayarannya sangat mahal dan banyak maunya. Kemudian Clayton meminta agen lain yang bernama John, si ahli IT. Namun John telah direkrut pesaingnya yang bernama Mike. Karena tak ada pilihan lain, Clayton pun setuju untuk memakai Fortune, karena misi ini ingin berjalan secara sembunyi. Lalu Nathan kembali mengajukan agen lain bernama Sarah yang sama seorang ahli IT, ditambah seorang pria bernama JJ yang merupakan ahli pistol. Di lain waktu, Nathan menemui Fortune yang sedang berlibur di Maroko dan memintanya untuk menjalankan misi. Karena Fortune tidak mau diganggu, dia pun sempat mengusir Nathan. Namun akhirnya Fortune setuju setelah Nathan mengatakan kalau dia akan memenuhi kebutuhannya, yaitu alkohol kesukaannya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Madrid untuk menemui anggota yang lain. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan JJ dan Sarah yang sudah menunggu. Lalu mereka pun pergi ke sebuah bandara untuk memulai misinya, mengambil hard drive yang dibawa seorang kurir bernama Donald. Kemudian mereka pun membagi tugas, yang mana Sarah akan meretas CCTV dan memandu mereka lewat mikrofon. Sementara Fortune, JJ, dan 2 anggota lagi yang bernama Jen dan Marisa akan memantau pergerakan Donald. Namun ternyata di sana ada tim yang lain yang mengincar hard drive tersebut. Mereka pun melumpuhkan Jen dan Marisa tanpa diketahui Sarah. Sarah yang curiga karena Jen dan Marisa tidak merespon, dia pun menyadari kalau ada peretas lain yang memanipulasi CCTV. Mendengar hal itu, Fortune telah menduga kalau pelakunya adalah John yang bekerja dengan Mike. Setelah berhasil mengatasi CCTV, Sarah kemudian memberitahu Fortune kalau ada 2 orang yang akan menyerangnya dari belakang. 2, 1. Setelah itu, Fortune keluar untuk menangkap Donald. Namun di sana sudah ada 4 orang anak buah Mike yang mendahuluinya. Setelah berhasil mengalahkan 4 orang itu, mereka pun membawa Donald pergi menggunakan mobil. Namun di dalam mobil, Donald justru malah terkena serangan jantung. Sebelum meninggal, Donald memberitahu mereka kalau dia terpaksa melakukan ini karena istrinya sedang disandra. Dia meminta Nathan pergi ke Dutchess untuk menyelamatkan istrinya, serta menemui orang yang akan membeli hard drive tersebut. Menyadari kalau Mike dan anggotanya telah datang mengepung mereka, dengan cepat Sarah mengcopy data yang ada di hard drive tersebut. Setelah itu, Mike dan anggotanya membuka paksa pintu mobil mereka dan meminta hard drive tersebut. Awesome. Let's go. Beberapa waktu kemudian, sesuai informasi, Donald Nathan pergi ke Dutchess dan berpura-pura menjadi si kurir untuk bertemu dengan orang yang akan membelinya. Sementara Sarah yang mendeteksi wajah si pembeli dengan kamera tersembunyi berhasil mengetahui salah satu dari mereka bernama Ben Harris. Dia merupakan seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal bernama Greg Simon. Mendengar hal itu, Fortune menjadi pesimis karena dia sendiri tidak yakin bisa menangkapnya karena dia sangat lincah dan termasuk salah satu pedagang terbesar di dunia. Sarah yang menyelidiki, dia pun mengetahui kalau Greg menyukai anak yatim dan menyukai kepada aktor bernama Dennis Francisco. Akhirnya Sarah memiliki ide untuk memanfaatkan hal tersebut. Setelah itu mereka pun pergi ke Amerika, namun Nathan tak mengetahui rencana Sarah dan Fortune. Di sana Sarah mengatakan kalau mereka akan membawa Denny Francisco agar misi ini berjalan dengan lancar. Setelah sampai di Amerika, Fortune segera menemui Denny. Di sana, Fortune mengajak Denny bekerja sama untuk datang ke acara amal yang diadakan oleh Greg di Prancis. Awalnya Denny menolak, namun setelah Fortune mengancam akan menyebarkan video mesum dengan adik iparnya
Dengan terpaksa, Danny pun mau bekerja sama. Singkat cerita, Sarah, Danny, dan Fortune telah tiba di acara amal yang diadakan oleh Greg. Sementara Greg yang sedang bersama tamu menyadari keberadaan Danny di sana. There's a surprise. Francesca. Greg kemudian berterima kasih karena Danny telah hadir di acara amalnya. Di tengah acara tersebut, Sarah dan Fortune memulai misinya. Terlihat Sarah yang masuk ke ruangan pribadi untuk memasang alat penyadap di ponsel milik Greg. Sementara itu, Fortune sedang mengawasi agen lain yang ternyata orang suruhan Mike. Di tempat lain, Mike berusaha menghubungi anggotanya yang ada di acara tersebut. Namun tidak bisa karena Fortune telah lebih dulu menghajar agen tersebut. Sarah yang telah berhasil melakukan misinya, dia pun kembali menemui Danny yang sedang berbincang dengan Greg. Di sana, Greg mengatakan kalau Greg ingin mereka berlibur ke vilanya yang ada di Turki. Setelah itu, Fortune datang kembali dan mengajak mereka pergi karena semua misinya telah selesai. Di tempat lain, Nathan dan JJ sedang mendengarkan percakapan Greg dengan Alexander melalui alat penyadap yang telah Sarah pasang. Di sini mereka mengetahui bahwa Greg hanyalah perantara penjualan perangkat The Handle tersebut. Namun Greg belum menyebutkan nama orang yang ingin membelinya. Keesokan harinya, Nathan dan timnya sedang berkumpul untuk merencanakan misi selanjutnya, yaitu mencuri semua data yang ada di rumah Alexander. Singkat cerita, Fortune telah menyelinap ke rumah Alexander dan berhasil membuat semua orang pingsan. Sementara Sarah dan JJ, mereka bertugas meretas CCTV dan memberitahu keadaan di dalam kepada Fortune. Setelah Fortune berhasil mencuri semua data, dia pun menguras habis perhiasan yang ada di sana, agar mereka menganggap semua ini hanya perampokan. Namun saat Fortune hendak pulang, dia pun harus berhadapan dengan dua penjaga yang telah mengetahuinya. No cry for mama. Keesokan harinya, Nathan dan timnya sedang mencari data yang Fortune curi. Namun setelah lama Sarah mencari, dia tidak mendapatkan petunjuk siapa yang akan membelinya. Bersamaan dengan itu, Sarah melihat adanya sinyal panggilan di handphone Greg yang sedang terhubung dengan seorang pria bernama Kasim. Kasim memberitahu Greg kalau rumah Alexander telah dibobol oleh seseorang tidak dikenal. Sementara itu, Sarah berhasil mendapatkan informasi tentang Kasim yang merupakan seorang diplomat dari Turki. Nathan yang merasa Kasim ada kaitannya dengan Greg, dia pun meminta Sarah dan Danny pergi menerima undangan liburan ke vilanya yang ada di Turki. Beberapa waktu kemudian, Sarah dan Danny telah sampai di Turki. Di sana, Greg segera menunjukkan beberapa koleksi mobil antik miliknya. Karena Greg mengagumi Danny sebagai aktor, dia pun memberikan salah satu mobil antiknya kepada Danny. Sementara Sarah yang tinggal di villa, dia segera meretas komputer milik Greg. Namun di sana, aksinya terhenti karena CCTV yang dipantau oleh asistennya. Alhasil, Sarah pun meretas CCTV tersebut. Berpindah ke Fortune dan JJ yang sedang mengawasi Kasim. Fortune sangat terkejut melihat Mike yang juga sedang mengawasi Kasim. Sedangkan Sarah yang berhasil meretas CCTV tersebut segera meretas komputer milik Greg. Sarah mendapatkan info dari komputer tersebut bahwa yang akan dia jual itu adalah AK-47, bukan perangkat The Handle yang selama ini mereka cari. Lalu Sarah menginfokan hal tersebut kepada Nathan. Lantas Nathan merasa sangat kecewa karena salah orang. Alright, get out of there and get back as soon as you can. Kemudian Nathan menghubungi Fortune yang sedang mengikuti Ben Harris. Nathan mengatakan kepada Fortune bahwa Greg bukan targetnya dan meminta semua tim untuk kembali ke markas. Namun Fortune yang merasa Greg terlibat dalam penjualan perangkat The Handle itu, dia pun tetap mengikuti pergerakan Ben. Ben yang merasa diikuti, dia segera mengirim pesan kepada Kasim bahwa dirinya sedang dibuntuti. Ternyata hal tersebut diketahui JJ dan memblokir semua pesannya. Melihat kesempatan pergi, Ben pun segera kabur. Lost. Setelah mengalahkan anak buahnya, Fortune segera mengejar Ben dengan petunjuk dari JJ. Fortune yang tidak memiliki akses ke atas, dia pun segera mengejarnya lewat tangga gedung. Sementara Ben yang sudah di atas, dia berpura-pura meminta foto. Lalu diam-diam, Ben memasukkan ponselnya ke orang tersebut. Tak lama kemudian, Fortune telah sampai di gedung itu, namun dia tidak menemukan Ben.
Lalu saat Fortune melihat ke bawah gedung, dia pun terkejut karena ada seseorang yang tewas terjatuh dari atas gedung. Bersamaan dengan itu, Ben datang dari arah belakang, mencoba untuk menyerang Fortune. Namun sayangnya, Ben sendirilah yang terjatuh dan tewas seketika. Sampainya di markas, mereka mendapat kabar dari Knighton jika data yang dikirim oleh Sarah itu benar dan akurat. Karena sebenarnya data tersebut merupakan sebuah kunci untuk mengaktifkan perangkat The Handle. Fortune lalu menanyakan apa itu perangkat The Handle. Lalu Knighton memberitahu mereka kalau The Handle adalah sebuah perangkat yang baru diciptakan oleh para ilmuwan, dan perangkat The Handle bisa meretas sistem di dunia ini, termasuk meluncurkan nuklir. Maka dari itu mereka harus segera mencegah transaksi penjualan The Handle. Berdasarkan petunjuk dari koran yang ditinggalkan oleh Kasim, JJ mengatakan bahwa Kasim akan melakukan transaksi tersebut besok dan akan dijemput oleh anak buah Alexander. Untungnya Greg dan Alexander sudah tewas dan si pembeli belum mengetahui wajah Ben Harris karena mereka hanya berkomunikasi lewat HP saja. Lalu Fortune memutuskan untuk menyamar menjadi Ben Harris dan merebut perangkat itu. Keesokan harinya, Fortune yang menyamar menjadi Ben Harris mendapatkan telepon kalau dirinya telah dijemput oleh anak buah Alexander. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat lokasi transaksi. Saat Fortune bertemu dengan si pembeli, dia segera menelepon Greg untuk menanyakan kata sandi tersebut. Sementara JJ terlihat sudah ada di sana dan bersiap untuk membidik. Namun setelah selesai memasukkan kata sandi, uang sebesar 10 juta dolar telah masuk ke rekening Alexander. Dua orang penjaga di sana telah menyadari kalau Fortune adalah orang yang menyelinap dan mengajar mereka saat malam itu di rumah Alexander. Who are these people? Namun di tengah perjalanan, Fortune harus terpojok karena dikepung oleh Mike dan pasukannya. Setelah itu, Mike meminta perangkat itu kepada Fortune, dan sebelum pergi dari sana, Mike menghabisi pembeli beserta anak buahnya. Sementara JJ yang curiga Fortune akan dibunuh, dia pun segera mengambil tindakan. Di tempat lain, Sarah terlihat berhasil mengalihkan uang 10 juta dolar dari rekening Alexander. Sementara Greg yang menyadari bahwa Ben telah tewas dan Sarah terlibat dalam peretasan rekening, dia pun segera menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar Sarah dan Danny. Di sisi lain, Fortune dan JJ sedang menaiki helikopter untuk menyelamatkan Sarah dan Danny dari kejaran anak buah Greg. They're going in the tunnel. Do you know how to use these rockets? Di tempat lain, Nathan menghubungi Fortune dan mengatakan kalau Mike tidak bekerja untuk departemen manapun. Ternyata semua ini Mike lakukan untuk kepentingan pribadinya, agar dirinya bisa memiliki perangkat yang canggih itu. Mendengar hal itu, Fortune mempunyai ide untuk kembali ke Villa Greg dan mengajaknya bekerja sama. Pada akhirnya, mereka pun sampai di vilanya Greg untuk bernegosiasi. Di sana, Fortune mengatakan mereka akan kembali mengambil komisi yang seharusnya Greg dapatkan, namun Greg harus mau bekerja sama dengannya. Greg yang menyetujuinya memberitahu bahwa yang akan membeli perangkat itu adalah rekan bisnisnya yang bernama Trent dan Arnold. Sedangkan Mike akan menggunakan perangkat itu untuk membuat keuangan dunia menjadi kacau. Maka dari itu mereka berdua memborong emas karena hanya emaslah yang tidak akan berdampak dari krisis keuangan dunia. Malam harinya mereka segera menjalankan rencana tersebut. Terlihat Greg dan Danny pergi menemui Trent dan Arnold untuk meminta komisi transaksi perangkat itu. Namun Trent menolak karena yang memberikan perangkat itu adalah Mike. Hal tersebut membuat Greg cukup murka dan mengancam semua orang di sana dan meledakkan gedung-gedung yang ada di belakangnya. 3, 2, 1. Setelah itu, dia pun Greg juga tidak akan segan menghabisi keluarganya jika mereka tidak mau membayar jasanya sebagai perantara perangkat tersebut.
Di sisi lain, Sarah menerbangkan Ron untuk meretas alat komunikasi para penjaga di sana. Sedangkan JJ, dia memantau Fortune yang menyelinap masuk ke dalam dan melumpuhkan satu persatu para penjaga. Kembali ke Greg, setelah mengancam mereka semua, Greg dan Danny pergi dari sana. Kemudian Trent yang ketakutan dengan ancaman Greg, dia pun memutuskan untuk mentransfer uang tersebut. Namun Mike yang merasa usahanya tidak akan mendapatkan komisi, dia pun membuat kekacauan di sana. Di sisi lain, Fortune yang telah menghabisi para penjaga, dia pun segera masuk ke ruangan itu untuk mengambil perangkat The Handle. Namun tiba-tiba Fortune mendapat kabar dari Sarah kalau Mike mau menyerangnya dari belakang. Setelah menghabisi Mike, Fortune segera membawa koper tersebut pergi dari sana. Setelah misi selesai, mereka segera menemui Nathan yang sudah menunggu. Di sana, Fortune menyerahkan koper perangkat The Handle itu kepada Nathan. Nathan yang merasa timnya telah sukses menjalankan misi, dia pun kembali memberikan misi dengan bayaran yang sangat spektakuler. Namun mereka bertiga menolaknya karena ingin pergi liburan untuk melepas lelah. Tamat.